Kasus penelantaran anak kembali menggemparkan tanah air belakangan ini. Sepasang suami istri yang tinggal di rumah sewaan di kawasan Cibubur diperiksa dan ditangkap karena melantarkan kelima anak kandungnya yang masih berusia belia. Saat diperiksa, rumah cukup mewah yang mereka tinggali ternyata di dalamnya sangat kotor dan jorok. Uniknya jika selama ini kasus penelantaran anak sering dikaitkan dengan keadaan ekonomi, keluarga ini justru terbilang mampu dan berpendidikan. Bahkan sang ayah merupakan dosen sebuah kampus swasta dengan jabatan struktural pembantu rektor. Belakangan diketahui jika pasangan orang tua ini ternyata positif menggunakan narkoba. Selain kasus penelantaran 5 anak di Cibubur, ada lagi anak-anak lain yang menjadi korban. Tak hanya ditelantarkan, mereka bahkan mengalami kekerasan fisik dan psikis dari orang tuanya. Berikut On The Spot merangkumnya dalam 7 kisah anak yang ditelantarkan. Kisah pertama yang sedang ramai diperbincangkan saat ini adalah Angeline, bocah perempuan berusia 8 tahun yang sejak Sabtu 16 Mei 2015 kemarin dilaporkan keluarganya hilang di depan rumahnya di daerah Sanur, Denpasar, Bali dan belum ditemukan hingga saat ini. Petugas kepolisian Denpasar Timur langsung mendatangi rumah milik Margaret C.H. Magawe untuk memintai keterangan perihal laporan hilangnya putri ketiga yang adopsi Margaret dan almarhum suaminya yang warga negara Amerika sejak Angeline berusia 3 hari. Sempat muncul kabar orang tua angkatnya, namun pihak keluarga membantah sekolah dasar tersebut kabur dari rumah karena masalah keluarga. Meski demikian, Margaret yang merupakan ibu angkat Angeline dikenal galak dan keras dalam mendidik anaknya. Sejumlah tetangga yang tinggal di sekitar rumah tersebut mengaku kerap mendengar sang bocah dibentak dan dimarahi. Di sekolah pun, Angeline dikenal tertutup. Menurut keterangan para pengajar, bocah ini tak pernah mengerjakan PR dan nilai-nilainya seringkali jelek. Bahkan beberapa kali para guru memandikan Angeline di sekolah karena badannya berbau tidak sedap sehingga jadi ejekan teman-temannya. Para guru juga menemukan beberapa luka lebam akibat pukulan. Tak hanya itu, bocah ini juga sering terlambat datang ke sekolah karena pagi hari ia harus memberi makan ayam, anjing, dan kucing di rumahnya. Komnas Perlindungan Anak yang telah mendatangi rumah tempat Angeline tinggal menyimpulkan rumah yang sekaligus tempat peternakan ayam itu tak layak untuk menjadi tempat tinggal. Namun Margaret tersinggung dan marah atas penilaian itu. Ia dan keluarga pun bersikap semakin tertutup. Berikutnya, masih ingatkah Anda dengan kisah bayi Francisca yang sempat menghebohkan tahun 2014 lalu? Ya, tepatnya pada April 2014, seorang balita yang baru berumur sekitar 1 tahun ditinggalkan begitu saja oleh orang tuanya. Balita malang bernama Francisca ini ditinggalkan orang tuanya kepada seorang pedagang kaki lima di kawasan PRJ Pademangan, Jakarta Utara. Pedagang asongan ini mengaku terkejut ketika seorang pria yang tak dikenalnya tiba-tiba turun dari sebuah mobil minibus berwarna hitam dan menitipkan seorang balita. Tak hanya itu, pria misterius ini juga memberi uang sebesar Rp200.000, kemudian langsung pergi meninggalkan balitanya. Karena balita tak kunjung diambil dan khawatir terlibat kasus penculikan, pedagang asongan ini kemudian menitipkan balita sekaligus melaporkan kejadian ini ke Polsek Pademangan, Jakarta Utara. Ternyata pelaku pembuangan anak ini adalah kekasih ibu korban yang merasa terganggu dengan keberadaan Francisca. Polisi akhirnya menetapkan pria berinisial T sebagai tersangka. Sementara itu, setelah dirawat oleh istri dari Kapolsek Pademangan, bayi malang ini pun tinggal di rumah perlindungan sosial anak bambu apus. Saat sang ibu yang bernama Darsem alias Susi dipertemukan dan sang anak, ia pun langsung menciumi buah hati yang dibuang kekasihnya ini. Selama anaknya hilang, Darsem sempat bertanya terhadap kekasihnya, namun Darsem selalu diancam oleh tersangka. Selanjutnya, akibat tak mampu membayar hutang ke kerabat sebesar Rp400.000, seorang pria dan 4 anak yang masih kecil diusir istrinya sendiri.
Sambil membawa 4 anak yang masih kecil, Yusuf, pria asal Bantul, Jogja ini terlantar di emperan toko di Jalan Jaksa Agung, Ponorogo, Jawa Timur. Anak perempuan yang bernama Retno berusia 7 tahun bahkan kerap menderita kejang-kejang. 3 anak lelaki yang lain terpaksa meminta makan dari warga sekitar. Sang bapak dan keempat anak ini diusir dari tempat tinggalnya di Bantul oleh istri sekaligus ibu bernama Jumirah. Tak tega dengan kondisi bapak dan 4 anaknya, warga pun kemudian melaporkan ke Satpol PP setempat. Keluarga ini kemudian dibawa ke Panti Jiwa Waluyo untuk ditampung sementara. Close enough to start a war. All that I have. Tak hanya di Indonesia, kisah anak yang ditelantarkan juga terjadi di negara lain. Salah satunya di Abilene, Texas, Amerika Serikat. Pada tahun 2012 lalu, seorang ibu bernama Tiffany Klapecki dinyatakan bersalah setelah ia melantarkan bayinya bernama Tamrin Klapecki yang masih berusia 22 bulan hingga meninggal. Jaksa penuntut umum menyatakan bahwa Tiffany gagal mengasuh dan memberi makan ketiga anaknya hingga akhirnya salah satu anaknya yang paling bungsu mati kelaparan. Bayi perempuan malang bernama Tamrin ini ditinggalkan begitu saja di kamar selama 4 hari tanpa diberi makan sebelum akhirnya ditemukan ibunya sendiri sudah tak bernyawa. Tiffany mengaku jika dirinya stres setelah bercerai dengan suaminya yang merupakan anggota Angkatan Udara Amerika Serikat dan harus mengurus ketiga anaknya sendirian. Selama proses hukum berlangsung, wanita 23 tahun ini juga menjalani berbagai proses pemeriksaan kejiwaan. There's a picture on my kitchen wall, looks like Jesus and his friends involved. Beralih ke Orlando, Florida, Amerika Serikat, mirip dengan kasus pelantaran anak yang terjadi di Cibubur. Pada Maret 2014 lalu, seorang ibu rumah tangga bernama Yolander Lesen mendapat hukuman penjara 5 tahun setelah terbukti membiarkan kelima anaknya hidup dalam rumah yang sangat kotor dan tidak sehat. Aparat kepolisian setempat menangkap ibu berusia 45 tahun dan tidak pernah membersihkan rumahnya ini atas dakwaan melantarkan anak-anaknya hingga menyebabkan kerugian fisik dan psikis yang besar. Saat dilakukan investigasi ke rumahnya, anak-anak mengatakan pada polisi bahwa mereka ingin memiliki keluarga yang baru. Polisi akhirnya menyelamatkan kelima anak tersebut juga menemukan kondisi rumah yang sangat kotor dan berantakan. Di antaranya, kasur-kasur yang lembab karena air kencing, dapur, dan wastafel yang kerubuti jamur dan serangga, kotoran manusia mengering di dinding rumah, kamar yang penuh sampah, serta pintu yang dimakan rayap. Satu-satunya alat yang berfungsi di rumah itu adalah pembuka kaleng tenaga listrik. Sementara kamar mandi, wastafel, dan toilet tidak berfungsi sehingga anak-anak tidak memiliki air yang cukup untuk membersihkan diri. Kepada aparat, ibu 5 anak ini mengaku buruknya pengasuhan yang dilakukan karena ia mengalami sakit lutut dan berat badan yang besar hingga membuatnya hanya bisa berbaring di tempat tidur. When the house was left in shambles, well, who was there to handle? Even now I can smell your clothes freshly from the wash. Kemudian ada kisah memilukan yang dialami seorang bayi di Jepang bernama Neo. Entah apa yang ada dalam pikiran Yumiko Takahashi, sang ibu, ketika meninggalkan anaknya untuk chatting online. Padahal wanita Jepang berusia 29 tahun ini telah mengetahui bahwa Neo anaknya sedang demam tinggi. Alih-alih segera memeriksakan Neo yang berusia 19 bulan ke dokter, wanita ini malah meninggalkan anaknya untuk chatting di internet. Berdasarkan keterangan yang didapat Japan Today 30 Juni 2012 lalu, pemeriksaan menunjukkan bahwa Neo telah meninggal pukul 2 malam pada tanggal 26 Juni 2012. Sementara ibunya baru mengetahui kematian bayinya pada tanggal 27 Juni keesokan harinya. Neo adalah anak kedua Yumiko. Sebelumnya Yumiko juga pernah kehilangan anak pertamanya karena terjatuh dari balkon apartemen. Saat itu Yumiko mengaku bahwa dia sedang sibuk chatting online di depan komputernya untuk mencari hiburan karena ia merasa jika membesarkan anak adalah hal yang menyusahkan baginya. Yumiko Takashi pun akhirnya ditangkap karena dakwaan penelantaran anak hingga menyebabkan kematian. And I always can find you again. I missed the first train, stood out in the rain all day. Sungguh malang nasib bayi perempuan berusia 22 hari bernama Betsy K. Stevens ini. Ia meninggal karena kelaparan di kursi mobil saat orang tuanya makan di restoran Golden Corral, Florida, Amerika Serikat.
Pada Desember 2014 lalu, polisi menangkap kedua orang tua bayi malang itu dan menuntut mereka dengan pasal pembunuhan tingkat pertama dan melantarkan bayi hingga meninggal. Menurut kepolisian Lakeland, sang ibu bernama Ruby Stevens, 23 tahun, dan sang ayah bernama Roy Stevens, 48 tahun dari Indiana ini, tengah mengunjungi kerabat di Florida pada 23 Desember 2014 lalu. Mereka kemudian menelpon polisi setelah menemukan bayi mereka di dalam mobil tidak bergerak dan kemudian dinyatakan meninggal setelah sampai di rumah sakit. Roy diketahui bukan bapak biologis dari Betsy. Dari hasil otopsi diketahui bahwa bayi perempuan ini kelaparan sejak 22 hari dia lahir. Jenazah Betsy diketahui hanya berbobot 1,8 kg atau turun sekitar 0,9 kg dari saat dia lahir, di mana seharusnya bobot normal Betsy mencapai 3,6 kg. Petugas medis kemudian menyatakan Betsy tewas karena kelaparan. Dia meninggal lebih dari 3 jam sebelum orang tuanya menyadari dan menelpon polisi. Petugas juga menuturkan Betsy mengalami dehidrasi karena tidak diberi minum selama 6 hingga 7 jam sebelum dia meninggal. Dan pemirsa, itulah 7 kisah anak yang ditelantarkan versi On The Spot.